Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 8, untuk kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi teks yang kedua. Nah, untuk memahami apa-apa saja yang dipelajari dalam fungsi teks kedua, maka kita perhatikan untuk latihan praktik fungsi teks kedua pada hari ini. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP fungsi teks 2 berdasarkan ketentuan. Nah, jadi di sini yang ini ya. Ini sheet yang mau kita bentuk di sheet 1. Nah, di sini sheet-nya sudah saya bentuk, saya akan ubah nama sheet 1-nya saja menjadi LP fungsi teks kedua. Ya, selanjutnya untuk judul tabelnya di sini tidak ada. Jadi hanya ada fill dan record. Untuk fill-nya Arial 11, record Arial 10. Ya, jadi di sini untuk fill dan record-nya sudah saya bentuk seperti biasa, lalu kolom A juga sudah saya persempit. Nah, sekarang saya akan mengajarkan untuk mengubah suatu teks menjadi huruf besar. Mengubah suatu teks menjadi huruf besar, maka kita akan menggunakan function upper. Jadi sintaksnya ini sama dengan upper, buka kurung, teks. Nah, jadi untuk mengubah suatu teks menjadi huruf besar, kita gunakan function upper sama dengan upper, buka kurung. Nah, setelah buka kurung, di dalam petunjuk ini, petunjuk kecil ini adalah teks. Teksnya yaitu dari B3, yaitu heboh. Jadi kita klik begini, maka di sini muncul B3, setelah itu tutup kurung. Lalu kita enterkan. Maka hasilnya heboh dalam huruf besar. Nah, sekarang cell pointer ada di C3, lalu saya copy ke bawah. Seperti ini hasilnya. Jadi semuanya menjadi huruf besar dan tidak ada satupun yang menjadi huruf kecil. Kemudian untuk mengubah suatu teks menjadi huruf kecil, kita gunakan function lower. Sintaksnya ini sama dengan lower, buka kurung teks. Ya, jadi di sini untuk function lower-nya sama dengan lower, buka kurung. Nah, setelah buka kurung, perhatikan di petunjuk kotak kecil ini. Setelah buka kurung adalah teks. Jadi teksnya kita ambil dari B3 yaitu heboh. Setelah itu tutup kurung dan enterkan. Hasilnya heboh dalam huruf kecil. Setelah itu kita cell pointer di D3 dan saya kopikan ke bawah seperti ini. Nah, jadi hasilnya tidak ada satupun dalam huruf besar. Yang selanjutnya, untuk menghitung panjang teks. Untuk menghitung panjang teks, maka kita akan menggunakan function learn. Sintaksnya ini sama dengan learn, buka kurung, teks, tutup kurung. Nah, jadi panjang teks ini kegunaannya untuk menghitung banyaknya karakter. Jadi karakternya ada berapa dalam suatu teks. Maka di E3 sama dengan learn, buka kurung, teksnya itu ada di B3, tutup kurung, enterkan. Maka hasilnya 5. Jadi perhitungannya ini 1, mulai dari H ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 huruf dalam teks heboh. Kemudian style pointer di E3, lalu saya kopikan ke bawah. Ini hasilnya. Jadi pada teks kali ada 4 karakter, pada teksnya ada 2 karakter.
Yang berikutnya, saya akan ajarkan cara menggabungkan teks. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara menggabungkan teks, heboh, dan kali. Tanpa spasi ya. Jadi hasilnya nanti adalah heboh kali tanpa spasi. Caranya gini, sama dengan teks heboh ada di B3. Jadi kita klik dulu. Kemudian berikan tanda dan dari shift 7. Setelah itu teks kali ada di B4 seperti ini. Jadi formulanya menjadi sama dengan B3 dan B4. Kemudian tekan enter, maka hasilnya heboh kali tanpa spasi. Nah, kalau kita mau memberikan spasi di antara kata heboh dan kali, caranya begini, sama dengan, lalu kita klik B3, kemudian tanda dan, setelah itu kutip ganda pembuka, spasi sekali, kutip ganda penutup, kemudian dan, setelah itu B4. Jadi di sini ada kutipnya ya. Kutip ini kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup. Ini sebagai penanda bahwa kita akan menyisipkan data label. Saya enterkan. Hasilnya heboh spasi kali. Demikianlah cara untuk menggabungkan teks. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi tolong diikuti dengan baik. Kalau kurang mengerti, kalian boleh menonton video ini berkali-kali. Dan jangan lupa untuk kerjakan tugas praktek. Sampai jumpa untuk pertemuan pembelajaran daring selanjutnya.